Baik, selamat malam Pak Iqbal dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami mengenai penilaian kinerja dan target capaian. Yang beranggotakan yang pertama ada Astika Sari Wijaya, ada Jihan Monika, ada Nur Chandra Hidayatullah, Putri Destiana, dan saya sendiri adalah Regi Purba. Baik, adapun topik bahasan kami yang pertama adalah objek perusahaan, visi misi, target capaian kinerja, metode penilaian kinerja, dan target capaian kinerja berdasarkan jabatan. Objek dari analisis tugas kami adalah PT Gajah Tunggal Tbk yang merupakan industri manufaktur yang memproduksi ban yang berdiri sejak 1951. Perusahaan ini memiliki jumlah karyawan kurang lebih sebanyak 17.000 yang beralamat di kawasan industri Kota Tangerang, fokusnya untuk produksi ban, motor, mobil, truk, bus, dan kendaraan berat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jihan. Oke, selanjutnya ada identifikasi visi dan misi. Yang pertama untuk visi ada menjadi good corporate citizen dengan posisi keuangan yang kuat, pemimpin pasar di Indonesia, dan menjadi perusahaan produsen ban yang berkualitas dengan reputasi global. Selanjutnya untuk misi, menjadi produsen yang memimpin dan terpercaya sebuah portofolio produk ban yang optimal, dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang unggul, di saat yang sama terus meningkatkan ekuitas merek produk kami, melaksanakan tanggung jawab sosial kami, dan memberikan profitabilitas atau hasil investasi kepada para pemegang saham, serta nilai tambah untuk semua stakeholder perusahaan. Selanjutnya ada target capaian kinerja, dilihat dari perkembangan kompetensi setiap individu pekerja. Unit kompetensi yang dilihat yaitu attitude, skill, knowledge, experience, responsibility, dan accountability. Menerapkan kegiatan training bagi seluruh pegawai perusahaan yang bertujuan untuk melihat perkembangan dari kinerja para pegawai dan juga menjadi bentuk acuan penilaian untuk jenjang karir para pegawai ke depannya. Training model yang digunakan yaitu 10, 20, 70. Training model yang terdiri dari 10% formal learning atau teori, 20% social learning atau mentoring atau coaching, dan 70% experiential learning atau pengalaman praktik. Yang selanjutnya adalah metode penilaian kerja di PT Gajah Tunggal Tbk. Untuk penilaian kinerja dari PT Gajah Tunggal Tbk ini yang pertama menggunakan matrix training, di mana matrix training ini menjadi acuan untuk penggunaan training yang akan dilaksanakan kepada seluruh pegawai di PT Gajah Tunggal. Jadi matrix training ini akan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Departemen LND yang mengolah mengenai penilaian kinerja dengan perwakilan bagian yaitu atasan para pegawai. Jadi akan ada matrix training yang isinya adalah topik-topik training bagi para pegawai untuk dilihat kinerja dari para pegawai apakah sudah sesuai dengan topik yang ada atau belum. Next. Kemudian untuk penilaiannya itu dapat dilihat dari hasil profiling. Hasil profiling ini isinya adalah nilai-nilai dari kegiatan training yang sudah terlaksanakan oleh para pegawai, di mana untuk acuannya yaitu untuk nilai 4 ataupun yang berwarna hijau itu dinyatakan lulus, sedangkan untuk nilai 3, 2, 1 maupun 0 dari warna orange, kuning itu termasuk tidak lulus. Jadi para pegawai yang mendapatkan nilai di bawah 4 akan dilakukan pengulangan topik training gitu. Jadi kalau misalnya dia udah lulus, itu bisa jadi acuan dia jika mau dipromosikan ataupun naik jabatan. Karena dia sudah dirasa lulus ataupun memiliki nilai kinerja yang tinggi untuk bagian ataupun topik training tertentu. Begitu. Nah, untuk
penetapan penilaian kegiatan training ini itu dilihat dari hasil trainingnya. Jadi di training itu ada pre-test dan post-test. Nah, dilihat dari hasil pre-test dan post-test serta apabila di training itu ada praktik, baru diakumulasi di hasil profiling ini. Yang berhak menilai itu pertama dari trainernya ataupun yang mengisi topik training itu. Kemudian nanti akan didiskusikan oleh atasan bagiannya. Seperti itu. Jadi untuk penilaian kinerja di PT Gajah Tunggal ini itu lebih ke individu karena sudah ada nama dan juga jabatan masing-masing gitu. Jadi tidak dinilai per tim tapi per individu sesuai dengan hasil training yang sudah dijalankan oleh pegawai tersebut. Oke, selanjutnya adalah target capaian kinerja berdasarkan jabatan. Yang pertama itu ada operator. Capaian kinerja yang harus dimiliki oleh seorang operator yaitu knowledge, skills, dan attitude. Jika seorang operator dapat memahami dengan baik tiga hal ini, maka capaian kinerja seorang operator dapat tercapai dengan baik, di mana juga didukung oleh target produksi harian yang dicapai sesuai. Selanjutnya yang kedua ada tim leader. Capaian kinerja dari seorang tim leader dapat dilihat dari beberapa kategori soft skill yang harus dikuasai, yaitu adaptability, communication, continuous learning, inisiatif, dan planning organizing. Seorang tim leader harus mampu memimpin para bawahannya atau operator agar dapat meningkatkan produktivitas yang ada. Pada jabatan tim leader juga harus mampu menyeimbangkan antara hard skill, kemampuan mengenai mesin, dan juga soft skill, kemampuan manajemen yang dimiliki. Selanjutnya, ada target capaian kerja berdasarkan jabatan section head. Beberapa kategori soft skill yang harus dikuasai yaitu adaptability, communication, continuous learning, inisiatif, developing order, dan planning organizing. Seorang section head lebih banyak menghabiskan waktu di kantor, maka perlu memiliki kemampuan digital yang lebih baik dibanding seorang team leader. Hal ini dikarenakan tanggung jawab seorang section head sudah masuk ke atasan yang lebih tinggi, di mana mereka bertanggung jawab mengenai penjadwalan target produksi harian atau kemampuan manajemen. Untuk penilaiannya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya ada jabatan subdepartemen head. Subdepartemen head pada umumnya disebut sebagai junior manager, di mana seorang SDH bertanggung jawab untuk melaporkan segala bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan kepada seorang departemen head. Kemampuan manajemen seorang SDH tentunya menjadi salah satu capaian kinerja bagi perkembangan karir yang dimiliki. Beberapa kategori kemampuan manajemen seorang SDH yaitu adaptability, communication, continuous learning, inisiatif, decision making, developing order, impact and influence, analytical thinking, conflict management, dan planning organizing. Untuk tabel penilaiannya bisa dilihat di gambar. Selanjutnya, yang kelima berdasarkan jabatan departemen head. Departemen head pada umumnya disebut sebagai manajer di mana seorang DH harus memiliki kemampuan manajemen yang baik sehingga dapat mengambil kebijakan yang berdampak baik pada perusahaan. Beberapa kategori kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang DH untuk capaian kinerjanya yaitu communication, creative thinking, change leadership, decision making, developing order, impact dan influence, analytical thinking, conflict management, planning organizing, dan risk management. Selanjutnya, berdasarkan jabatan plan head. Jabatan plan head merupakan jabatan tertinggi di PT Gajah Tunggal Tbk. Bertanggung jawab sebagai pemimpin keputusan tertinggi untuk segala bentuk kegiatan produksi pada plan yang nantinya dipertanggungjawabkan kepada direktur yang berwenang. Kemampuan manajemen seorang PH sangatlah berperan penting untuk keberlangsungan proses produksi yang berjalan pada plan tersebut. Beberapa kategori
kemampuan manajemen yang dimiliki oleh seorang PH untuk capaian kinerjanya yaitu communication, creative thinking, stress management, change leadership, decision making, developing author, impact and influence, visioning dan strategic thinking, analytical thinking, conflict management, organizational and environmental, planning organizing, dan risk management. Untuk tabel penilaian bisa dilihat pada gambar. Kemudian selanjutnya saya pulangkan kepada moderator. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.